Oke. Di sini dikatakan penolong yang setia. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kalau menurut Kak Firman, Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia itu seperti apa? Baik, saya harus menjelaskan sesuatu hal dulu sebelum saya menjawab itu tentunya supaya karena itu pesan yang ada di hati saya ingin beritahu kepada saudara. Baik, saya akan mulai dari hal ini. Anda tahu bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan yang berasal dari Allah. Supaya sudah ingat itu, supaya sudah tahu apa artinya penolong. Bahkan kalau Anda mengenal dia lebih daripada yang Anda katakan dia penolong. Yang bahkan saya memberitahu bahwa saudara adalah miliknya, kepunyaannya. Nah, kenapa saya bilang bahwa satu-satunya ciptaan yang berasal dari diri Allah adalah manusia? Semua ciptaan itu diciptakan dengan Tuhan berfirman. Tapi satu-satunya ciptaan yang berasal dari Allah sendiri yaitu manusia, saudara dan saya. Amin. Sudah ingat dulu itu. Nah, kalau saudara ingat hal itu, itu kemudian kenapa alasan Yesus Tuhan datang buat saya dan saudara? Kenapa? Saudara berasal dari Dia. Jadi, Dialah satu-satunya pribadi yang bisa menebus saudara. Jadi saya tidak akan ajar kepada teman-teman di sini mengenai hubungan pribadi itu bagaimana saudara membangunnya, tapi saya ingin lebih memberitahu kenapa penting hubungan pribadi itu. Karena kalau saudara hanya diajar begini bangun hubungan pribadi, saudara akan diajar menjadi Taurat. Generasi itu kadang-kadang diajar itu akhirnya jadi Taurat. Harus bangun pagi. Seandainya beberapa orang di antara Anda tidak bangun pagi, Anda akan tertuduh. Karena mungkin 50% dari Anda berdoa pagi. Jadi seakan-akan hidupmu itu hampa seharian itu. Nah, saya ingin beritahu kenapa saat hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Karena saudara penting, Dia mau mati buat saudara. Karena saudara bernilai, Dia membeli saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 nanti sudah baca. Dia menebus saudara mahal harganya dan itu lunas. Nah, karena Dia membayar saudara dengan alasan yang kita sebut selalu cinta itu, Dia mengorbankan segalanya. Nah, sampai di situ kalau saudara mengerti seberapa jauh teman-teman ini menghargai Dia, seberapa penting Dia dalam hidupmu. Kalau kau bilang kau mencintai Dia, kau mau memberi hidupmu segalanya buat Dia. Kalau Dia bernilai, berarti hubungan pribadi itu sangat penting. Saya memberi contoh. Tidak ada seorang kekasih yang mencintai pacarnya tidak melakukan apa saja, segalanya, karena dasarnya cinta. Kalau dia tidak melakukannya, saya berani bilang dia tidak cinta. Dia akan memberi waktu, bahkan saya berani bilang semuanya. Kalau bisa dia mau beri semuanya untuk kekasihnya. Seperti itulah Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau dia bernilai, hubungan pribadi harusnya tidak menjadi alasan. Oh, hari ini baik. Tidak pilih waktu lagi. Kalau dengan Tuhan, segalanya, semuanya buat Dia. Karena bicara hubungan pribadi, Dia kekasihmu. Dia memberi segalanya buatmu. Nah, pertanyaan tadi. Menurut Kak Firman, seperti apa Tuhan itu setia? Dia penolong setia, dengarkan saya. Dia tidak hanya Allah yang menyatakan Dia setia, Dia membuktikannya. Bahkan seluruh hidupnya Dia beri dalam hidupmu. Dia benar-benar setia. Hanya orang, cinta itu
akan dibuktikan dengan kesetiaan. Jadi dengarkan baik-baik orang-orang muda. Kalau Anda bilang cinta, itu akan dibuktikan dengan kesetiaan. Nah, Yesus penolong yang setia. Bukti cintanya dia nyatakan dengan kesetiaannya. 1 Yohanes mencatat itu. Allah itu setia. Kalau kamu berdosa, kamu minta ampun, Tuhan ampuni, karena Allah itu setia. Itu adalah kepribadian Tuhan sendiri. Jadi dia satu-satunya pribadi yang paling setia dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi setia ini, saya akan kunci dengan kata ini, setia. Allah itu setia, tidak pernah tergantung dengan keadaanmu. Ya, kau dalam keadaan apapun, sampai hari ini Tuhan setia. Nah, saya ingin sebaliknya, kalau dia adalah kekasih jiwamu, berarti masa-masa sulit ini adalah masa harusnya kau membuktikan kesetiaan. Tuhan memberkati. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Saya belajar untuk setia. Jadi sejak 97 saya bertobat, sampai hari ini saya melayani Tuhan. Bahkan gairah saya ingin pastikan dan saudara, gairah saya sampai hari ini mungkin bahkan bertambah. Ya, beberapa orang mengenal saudara, sudah mengenal saya di sini. Ini juga dan mengenal saya sangat lama. Saya belajar hal itu. Makin berjalannya waktu, saya belajar. Jadi kalau ukuran hari ini, jujur, Kak Firman ini sangat berubah. Saya ini saya tidak punya impian lain lagi. Punya apa, B, C, D, tak. Kalau saya diizinkan hidup, saya hanya ingin dengan Tuhan saja seumur hidup saya. Kalau saya bilang ini, itu artinya saya tidak punya pilihan lagi. Kalau kemudian setelah saya berbicara ini, saya dipanggil Tuhan. Karena buat saya, hidup saya, harapan saya satu-satunya hari ini Kristus. Itulah yang saya bilang dia bernilai. Untuk menambah poin ini, saya ingin menceritakan beberapa hal. Kalau Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas, sebenarnya sejak hari itu kita adalah milik Tuhan. Bolehkah saya bilang, sejak kita adalah milik Tuhan, sebenarnya sejak hari itu kita tidak punya hak apa-apa lagi. Tidak punya hak. Tuhan, saya ingin liburan. Kalau boleh, kalau Tuhan bilang jangan liburan, jangan. Karena hidupmu haknya Tuhan. Dia pemilik. Itu sebabnya kalau saya istilahkan dia pemilik, berarti hubungan pribadi hal yang harus. Masa dia pemilik, kemudian sudah bilang ini, Tuhan, bolehkah 1 jam saja? Ya, saya ingin sedikit mengkritisi kemudian yang bilang, oh 1 jam ini begitu bernilai. Oke, 2 jam ini begitu bernilai kita di tempat ini. Saya ingin mengingkari saudara. 2 jam di sini dengan 22 jam di luar, saya beritahu sama saudara. Tuhan tidak mau hanya 2 jam ini kita khusus dengan dia. Tuhan mau seluruh jam bersama dia. Karena dia adalah pemilik hidup ini. Itulah yang membuat saya sebenarnya tidak perlu diajar lagi untuk setia. Saya beritahu. Kalau kau tahu bahwa seseorang yang kau cintai hari ini begitu bernilai, begitu memberi segalanya buatmu, saya tanya pada saudara, berani saudara macam-macam? Ayo. Kalau ada pacarmu begitu baik, sudah menyerahkan segalanya, saya tanya kau, bohong sedikit aja Anda sudah tertuduh kok. Tidak perlu diajar, tidak perlu ditegur. Kau tidak setia, tidak perlu. Hatimu akan mendakwamu bahwa kau tidak setia. Tuhan sudah tidak lihat. Coba, kalau kau tidak hadir doa di gereja ini, ketemu Kak Carter itu, aduh, jangan-jangan dia tanya saya,
Kalau dia tanya bagaimana, saya mau alasan apa? Manusia aja Anda mulai tertuduh, gimana Tuhan? Jadi, bolehkah saya memberitahu kepada saudara bahwa kepemilikan Tuhan dalam hidupmu akan membuat kesetiaanmu adalah sebuah keharusan. Harusnya itu jadi gaya hidup. Amin. Nilai-nilai inilah yang saya ingin di generasi hari ini kita hidupi. Jadi, saya ingin menambah sedikit lagi sebelum yang episode berikutnya. Kalau Anda sering berdoa untuk kota ini, saya buat saudara itu dahsyat. Sejak 97 kami sering berdoa untuk kota ini, bahkan kami keliling kota ini. Tapi bolehkah saudaraku, saya pernah menjelaskan di YouTube Kota, kalau saudara berdoa memberkati kota ini, bolehkah saudara ada cara lain untuk memberkati kota ini dengan kesetiaan saudara? Kalau sudah berdoa untuk kota ini, tapi kemudian kau tidak setia, saya rasa kau sendiri membatalkan doamu. Coba saudara renungkan. Berarti berdoa itu penting, tapi aplikasi hidup saudara tidak setia. Coba renungkan doamu itu apakah penting? Saya tidak bilang doa tidak penting ya, doa penting, sangat penting. Tapi generasi muda tidak menghiasi, bukan hanya menghiasi, tidak menghidupi sebuah nilai kesetiaan. Kira-kira coba sudah berdoa untuk kota ini diselamatkan Tuhan, Anda sudah tidak setia kok, gimana? Berharap orang menerima Tuhan setia, Anda setia gimana? Kayaknya bolehkah saudara berhenti berdoa, saudara hidup dengan kesetiaan, kemudian sudah memberkati kota ini? Tuhan memberkati. Dari poin penting yang harus kita garis bawahi adalah kesetiaan. Dan saya percaya kalau Kapetman masih ada sampai saat ini, berjumpa dengan kita semua, duduk di hadapan kita semua, sharing tentang dirinya, kesaksiannya yang luar biasa. Saya percaya Kapetman saat ini dia membangun hubungannya dengan Tuhan yang luar biasa yang baik, sehingga dalam pelayanannya juga dia bisa ada sampai saat ini. Seperti tadi saya juga tertarik dengan kata kesetiaan. Apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, mungkin pacaran saja, mungkin ketika kita ada tidak setia, kita merasa tertuduh ya kayaknya. Sama seperti Tuhan. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan dan kita hidup dengan ketidaksetiaan kita, Roh Kudus bakalan mengingatkan, menjadi alarm dalam diri kita. Oh, kita sudah kayaknya belok ya. Kayaknya belok ya. Jadi harus cepat-cepat berbalik. Jadi siap jadi pribadi yang setia malam hari ini? Amin. Oh, saya lihat wajah-wajahnya semua siap kayaknya. Siap untuk berubah. Oke, next. Nah, kira-kira ketika kakak hidup dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, sama seperti kita juga yang hadir malam hari ini, kita berusaha mungkin hidup dengan Tuhan, hidup dekat dengan pribadi Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Apakah ada kendala-kendala khusus yang kakak hadapi dalam kakak membangun sebuah hubungan? Kalau pacaran kan pasti ada ya, atau ada yang lulus hubungannya nggak pernah saling berantem atau gimana? Kalau pacaran pasti ya berantem, ini pasti itu hal yang biasa ya. Kalau komitmen dalam mengiring Tuhan mungkin membangun hubungan itu, apakah ada kendala-kendala semacam itu? Ya, baik. Saya ingin memastikan saudara supaya saudara tahu bahwa pembicara atau pendeta itu bukanlah malaikat. Supaya saudara tahu. Karena itu dalam sharing pribadi saya akan selalu membagikan hal itu. Pertanyaan, apakah ada kendala? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nanti saya akan memberi contoh cerita supaya sudah mengerti kenapa banyak. Saya tanya, Tuhan mengasihi saudara itu perlu perjuangan. Apakah ada godaan Tuhan menggagalkan kasihnya? Ada. Wah, masa ada? Saya kasih contoh ya, satu. Waktu di Getsemani, Tuhan itu bilang, Bapa, jangan saya sebut Tuhan. Yesus sebagai manusia. Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini. Ada peluang? Ada. Tapi kemudian Yesus menutup dengan ini. Bukan kehendakku, ya. Jadi kalau tanya, apakah ada halangan? Selalu, teman-teman. Saya selalu bilang, Yesus pun berjuang untuk menunjukkan kesetiaannya.
Masa Yesus kekasih, dia segalanya, dia tidak berdosa, dia berjuang. Masa saudara menunjukkan kesetiaan dan punya perjuangan? Pasti berjuang, teman-teman. Saudara sudah bilang dulu bertobat, Yesus segalanya. Tidak cukup kau bilang Yesus segalanya. Itu ada perjuangan setiap hari. Jadi aku tanya, apakah ada perjuangan? Waduh, teman-teman, kenapa saya bilang itu? Selalu ada tawaran setiap hari. Kita ingin tidak setia, selalu. Mau 10 jam kau berdoa tiap hari, selalu ada tawaran itu. Jadi jangan ada yang bilang, supaya tiada godaan berdoa 1 hari. Dengarkan saya, kau berdoa 1 hari, godaan tetap akan datang. Itu artinya apa? Tidak ada tempat yang aman di antara kami. Jangan kau pikir kami ini lebih aman. Tiada. Tiada. Ada bujukan, ada godaan selalu untuk tidak setia. Selalu ada. Jadi kau tanya, apakah selalu? Bahkan saya mau beritahu, setiap hari godaan selalu ada. Godaan apa itu? Sederhana-sederhana ini. Kalau saya mau bilang doa, kamu akan bilang ini terlalu kudus. Ada hal-hal lain, hal-hal sepele. Tuhan mau kau hari ini, Tuhan sudah ingatkan kau, tidak usah pergi PGM, jalan-jalan. Kau ingat kok, kayaknya tidak perlulah buang-buang waktu. Kadang kita paksa kan. Nah itu latihannya, sederhana begitu saja. Kalau doa itu tuh kudus. Oh waktu doa hari ini, jadi kita semua pergi doa. Sudah itu terlalu wah. Ada yang sederhana, yang kita abaikan selalu. Dan selalu itu berulang. Sudah diingatkan, ini bukan kebutuhan, jangan beli. Kau beli kok. Jangan pikir godaan kesetiaan itu hal-hal yang, saya belum bicara yang besar ya. Tapi yang kita bilang, kalau kamu setia yang kecil, kamu akan setia hal besar. Amin. Amin? Amin. Amin. Coba kita latih. Sederhana ini, belum saya bilang pacar. Ya saya 3 atau 4 minggu ini akan ngajari tempat kami tentang hubungan. Saya kasih kelas. Minggu lalu, minggu pertama, saya ingin menjelaskan itu tentang bagaimana yang benarnya gitu. Tentang umpama pacaran. Coba, sekalipun baik pacarmu, ada godaan selalu mengkhianati dia, selalu ada. Ada saja. Entah iseng kadang-kadang, ya kan? Entah coba-coba, selalu ada. Dan saya alami itu. Kita mundur dalam banyak hal. Tapi jujur saya mau beritahu bahwa contoh ini, situasi ini menjadi kesempatan kita mengejar Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Masa-masa sulit harusnya adalah masa-masa pembuktian bahwa kita ini adalah orang yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana ini mungkin buat teman-teman juga, sahabat teman-teman bertanya dalam hati seperti itu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk memulai membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau dengan sesama mungkin, kayaknya saya WhatsApp dulu, kita PDKT dulu atau enggak. Tapi kalau dengan Tuhan mungkin Beton bisa berbagi atau sharing bagaimana cara kita memulai untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang baik seperti ini. Ya, baik. Saya akan beritahu sesuatu hal yang sederhana ini tapi sangat penting. Saya tidak akan beralih dari fokus saya. Yesus itu segalanya. Alkitab bilang ini, kita ini kalau sejak dia beli kita sekutunya, teman sekutu. Terus bagaimana kita memulainya? Tidak ada hal yang terlalu yang mulu-mulu. Sudah jangan pikir, harus puasa biar ya. Kalau sudah bisa puasa silakan. Intinya sudah ingat, Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Begitu sayang pada saudara. Karena saking sayangnya, dia mati buat saudara. Terus gimana memulainya? Apakah Yesus hari ini menjadi satu-satunya pribadi yang bernilai atau tidak? Karena kalau ada yang lain, sudah nggak bisa bangun itu. Yakin saya.
sangat yakin kalau ada pribadi yang lain yang lebih bernilai hari ini, sudah tidak bisa memulai. Ya, saya kasih tools mungkin supaya lebih terbuka. Kebahagiaanmu hari ini karena apa? Kalau karena Tuhan, Anda pasti membangun hubungan. Karena ukurannya Tuhan, kebahagiaan. Kalau yang lain, saudara akan bangun hubungan yang lain. Percayalah saya. Kalau kebahagiaanmu tergantung pada pacarmu, kau akan bangun hubungan dengan dia, pasti nanti. Saya yakin sekali. Kalau kebahagiaanmu terukur dari apa yang kau miliki, pasti kau akan lebih terlibat banyak dengan pekerjaanmu. Pasti yakin saya. Kau tidak akan kenal waktu, kau bisa kerja, karena ukuranmu bahagia itu. Kalau punya A, B, C, dan D. Kalau Tuhan yang bernilai, kalaupun Anda kerja, kalaupun Anda beraktivitas, Anda bisa memulai hubungan pribadi dengan Tuhan di sana. Jadi tidak ada cara yang terlalu so, dia harus jadi sesuatu pribadi yang lebih bernilai dari ini. Ukuran bernilai bagaimana? Apakah dia hari ini pribadi yang paling sudah dambakan, dia akan membahagiakan hidup. Itu salah satu bukti. Kan harus ada, kalau bilang Tuhan bernilai harus ada takaran. Takarannya apa? Kebahagiaanmu hari ini diukur dengan apa? Kalau kau kalau kau bisa tidak di gereja, bahkan bisa tidak pelayanan karena diputuskan pacar, ukur sendiri. Kira-kira selama ini fokusku memang kebahagiaan itu pacar. Karena kau terganggu. Buktinya, harusnya sekalipun terganggu, itu bagian dari proses hidup kau mengenal Tuhan di sana. Harusnya itu. Bukankah dalam masalah menjadi kesempatan kau mulai mencari Tuhan? Amin? Amin? Justru kalau itu terjadi, kalau kau putus kemudian kau berbalik ke Tuhan, tidakkah hal itu menyenangkan? Kau putus kau tambah jauh, atau kau tidak putus kau tambah jauh. Kayaknya, itulah Tuhan memberkati. Biasa. Jadi tidak ada cara yang atau metode-metode tertentu bagaimana kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Seperti ya Kak, apabila kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dan kita menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya, seperti yang tadi Kak Menman bilang, kebahagiaan kita di tempat ini ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh apa? Kalau kita kebahagiaan kita diukur oleh materi, pasti kita akan gila-gilaan dengan materi. Kita akan membangun hubungan kita, membangun segala sesuatu yang bertujuan berfokus kepada materi. Jadi milikilah fokus atau milikilah prioritas yang berfokus sama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selanjutnya, kalau tadi bagaimana cara memulai? Nah, mungkin ada teman-teman yang hadir malam hari ini yang sudah mulai mengikuti Yesus atau membangun hubungan pribadi. Kira-kira kembali ke seperti yang sudah kami katakan tadi, kira-kira bagaimana menjaga? Kalau tadi memulai, ini sekarang menjaga komitmen untuk tetap setia. Karena kita ketahui ini kesetiaan ini luar biasa, karena kesetiaan itu diuji oleh waktu. Terkadang mungkin 1 minggu, 1 bulan kita decide untuk I will follow Jesus. Tapi pada bulan-bulan berikutnya kita sudah mulai jenuh juga kayaknya. Jadi mulai memutuskan untuk saya tidak ke gereja, saya tidak melayani Tuhan. Kira-kira menurut Kakak bagaimana cara kita untuk menjaga komitmen kita? Baik, ada satu cara dan ini penting. Saya rasa sebenarnya di gereja ini sudah ada nilai itu, hanya mau mengingatkan saya. Pertanyaan ini sedikit hampir sama. Kemarin saya sharing tentang hubungan, khusus kenapa itu pernikahan di hadapan Allah itu. Ada yang bertanya, sebenarnya nilai kami sama Kata perlu sama. Jadi umpama SMP, SMA, awal kuliah harusnya ada dulu pacaran. Jadi ada yang bertanya, Kak, bagaimana bisa? Kan keinginan kita suka sama seseorang itu tidak bisa apalagi awal-awal kuliah, kalau kita jadi kakak panitia, kita itu sengaja mengunjungi beberapa gadis, kita cari muka, dan itu sesuatu
Bagaimana mau tahan itu kan? Nah ini jawabannya sebenarnya sama. Caranya ini mungkin kita sudah tahu. Adalah di komunitas. Karena kalau bilang Tuhan itu abstrak, kita tidak tahu dengan orang. Tapi saya mau beritahu komunitasmu akan menolong. Amin. Kita di gereja ini saya tahu pasti ada. Karena judulnya ini Discipleship Group. Nah, sebuah komunitas komsel atau apalah namanya. Nah, tapi kesalahan banyak orang ini yang salah. Ini yang keliru di banyak komunitas. Kita itu ingin sekali orang cari tahu keadaan kita. Cari tahu keadaan kita. Harusnya itu ini. Kalau kita mulai miring, belajarlah untuk bilang. Siapa namanya? Wali. Kok saya ini mulai condong-condong. Bicara memang di awal, jangan sok tapalaka, baru kau bicara, baru berharap doakan saya. Itu kan terlambat. Apa gunanya komunitas? Belajar. Umpama saya latih. Umpama komitmen, jangan pacaran. Buat komitmen dengan komselmu itu, supaya nanti dia ingatkan kau. Saya ini mulai suka orang. Bicara memang, supaya dijaga. Jangan sobat tembak. So iya baru kau bilang kemana, terlambat sudah. Nah itu contoh. Ini cara sederhana untuk jaga. Kau butuh orang lain. Amin. Jadi ngomong itu di awal, Kak. Saya ini kok kayak suka sama si dia. Mau jaga ini komitmen dengan Tuhan ini kan? Kan hubungan pribadi termasuk komitmen itu kan? Bilang memang atau ada kakak rohani situ bilang, jangan sobat iyo, so jalan, bagaimana saya enggak? Tidak mungkin kakak rohani bilang putus, jangan. Ada prosedurnya, ada etikanya. Kan itu, jadi kadang pelayanan generasi ini. Tapi saya mau beritahu, pelayanan generasi itu sangat menyenangkan. Ya, karena buat saya semakin muda kadang-kadang melayani generasi begitu. Jadi cara menjaganya sederhana, bangunlah itu di komunitas. Amin. Saya yakin komunitasmu akan menolong. Komunitasmu akan menolongmu. Jadi buat teman-teman yang sudah tergabung dalam DG, komunitasmu, DG-mu akan menolongmu. Dan yang Kak Firman bilang, kita harus belajar untuk terbuka juga ya Kak. Jadi jangan sudah masuk DG ada permasalahan, dibendam terus, disimpan terus, nanti sudah boom, baru tolong doakan saya. Jadi kita harus belajar untuk bertumbuh di DG dan juga belajar terbuka di DG, karena di firman Tuhan katakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ini saya sudah sebelum kembali saya sudah persiapan. Oke. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan tambahan. Kami mau minta pendapatnya kakak seperti itu. Jadi di sini kan sudah kemarin kita menghadapi satu pandemi kayak begitu, suatu keadaan di mana kita dibatasi. Mungkin dalam hal ibadah beberapa gereja di Kota Palu mereka melakukannya secara live streaming, dan di gereja ini pun, gereja kami pun melakukannya. Di setiap ibadah yang pertama kami melakukan live streaming melalui Facebook. Nah kira-kira menurut kakak, melihat keadaan sekarang yang sudah pada bisa ya ibadah di gereja, bagaimana kakak melihat, apakah lebih baik kita ibadah secara online saja atau langsung datang ke gereja? Apakah ada bedanya atau bagaimana? Supaya bisa menjawab penasaran teman-teman, saya mau beli online atau harus ke gereja gitu. Ya baik, saya akan menjawabnya. Jadi saya akan mulai dari hal ini. Kalau kamu tanya saya, kalau ini pertanyaan dilempar di sini, harusnya sebagian besar menjawab harusnya onsite, harusnya. Karena anak muda begitu. Kayaknya lucu sedikit kalau. Tapi pertanyaannya, bolehkah online? Boleh sekali. Jadi kalau soal rasa, tentu suasana pasti beda. Jujur, sebagian besar kita ini akan sepakat dengan hal ini. Kita lebih suka onsite. Masih tuh kalau mau tanya, onsite atau online? Onsite lah. Kadang tidak fokus, yaitu sekedar cara, pasti rasanya beda. Kalau ini bicara di generasi, kita akan lebih suka onsite. Tapi sama pertanyaannya, bagaimana kakak online? Ini dulu. Kalau memang situasimu hari itu
tidak bisa onsite, online adalah sama nilainya dengan onsite. Jangan timbang-timbang gitu. Tapi kalau kau lebih baik ada kesempatan dan memang bisa, kenapa tidak onsite? Kau juga pemerintah belum larang. Kalau kita ini dilarang, sudah kita di rumah. Kan yang dilarang hanya pembatasannya. Sekarang kan sudah dosa tambah-tambah alasan lagi. Kan dilarang pemerintah. Dilarang pemerintah itu apanya? Terjemahkan dengan baik, dengan benar. Kalau skalanya semua, ya sudah kita online, sama juga. Tapi sekarang kan pembatasannya ada, ya terbatas. Kita boleh onsite? Boleh. Jadi buat saya, semuanya baik. Dengan Tuhan itu baik. Kami berbicara mengenai pemimpin kami, yang di atas kami, para penatua. Memang di umur mereka, di umur 50-60 ke atas, kebanyakan mereka menikmati online. Karena mereka tahu, dan mereka lebih kusum dengan orang tua. Tapi di umur kita, agak susah kayaknya. Ya kita terus terang saja. Makanya kalau ditanya tadi, kalau ditanya di umur kita ini, saya yakin semua kita menjawab kita onsite lah. Bagaimana? Ada yang mana teman-teman? Iya. Tapi kalau sama sekali situasi tidak bisa, semua juga sangat baik. Toh positifnya ada. Contoh, kami tadi pertemuan regional se-Sulawesi untuk pemimpin generasi dari Rock Ambon, Rock Sulawesi lah. Itu lewat online. Dulu susah ketemu, harus bayar tiket. Saya kalau pertemuan di Makassar, saya harus dibayarkan tiket oleh gereja. Sekarang nggak perlu, lewat Zoom bisa. Tapi kan semuanya juga baik. Semua ada positif negatif. Tapi buat saya, semuanya baik. Tuhan memberkati. Jadi sudah dengar buat teman-teman anak muda yang hadir malam hari ini. Jadi kalau memang masih bisa memiliki kekuatan untuk pergi ke gereja, ya sebaiknya disarankan untuk ke gereja. Tapi kalau teman-teman memang sudah mungkin dalam keadaan sakit tapi masih rindu untuk beribadah bersekutu, teman-teman bisa mengikutinya lewat online seperti itu. Cuman ini jangan jadikan ini sebagai suatu untuk mengukur hadirat Tuhan atau gimana. Sama katanya ada Tuhan sewaktu kita ibadah di gereja dan di online sama. Cuman sebaiknya kalau bisa kita di hadir, kalau udah bisa online. Dan ini pesan-pesan buat kakak kepada kita semua mungkin untuk sesi terakhir ini sebelum kita menutup sesi satu ini. Apakah ada sesuatu yang kakak ingin sampaikan kepada anak-anak muda yang hadir malam hari ini? Saya akan mulai dengan hal ini. Sederhana pesan saya untuk malam hari ini. Jadi kalau saya bilang hubungan pribadi dengan Tuhan itu abstrak. Sudah karena orang tidak tahu bagaimana dia berdoa, nggak tahu. Tapi dengarkan saya. Apa yang kita bangun dengan Tuhan harusnya teraplikasi dalam hidup kita. Kami atau saya menyebutnya dengan budaya kerajaan. Jadi harus ada budaya kerajaan yang kita bangun sesuai dengan kebenaran, yang harus kita hidupi. Kemudian dari budaya itu orang bisa mengukur hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa mengukur dengan doa. Kenapa saya sebut gitu? Banyak orang berdoa juga kurang ajar kok. Justru biasa aku hakimi kan, itu berdoa tapi hidupmu tidak karu-karuan. Contoh saja. Tapi saya tidak ingin bilang ini kemudian bilang jangan berdoa. Harus. Tapi aplikasi apa yang kita ukur dengan Tuhan itu pasti di budaya kita, budaya kingdom itu. Contoh salah satu, bagaimana kamu membangun hubungan dengan lawan jenis, contohnya budaya kerajaan harus ada di sana. Dan dengan demikian orang bisa mengukur hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya ulangi, hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak tahu orang ini dekat dengan Tuhan, kita tidak tahu karena mungkin juga dia rajin berdoa, tapi dia pikir itu agamawi saja. Dia pikir, saya nanti ditanya ketua
apa? Hiji sudah doa belum? Jadi ya doalah supaya kalau ditanya sudah. Kan sekedar untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi aplikasi hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan kita tunjukkan dengan budaya. Apa yang kita lakukan? Kalau saya bilang budaya itu banyak. Salah satu saja. Apa budaya kerajaan Allah? Cara Anda berbicara. Amin. Ingat ya? Jadi kalau saya budaya, saya orang Mori. Orang tahu saya bisa bahasa Mori. Itu budaya, itu saya kebudayaan Mori begitu. Kalau Anda bilang, Anda kerajaan Allah, Anda harus tahu bagaimana bahasa kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak. Jadi untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita, prioritas dalam hidup kita, sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Karena sejatinya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada mekanisme-mekanisme khusus. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita menganggap Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Kita pasti kita pasti akan membangun hubungan pribadi. Dan seperti yang tadi Kak Firman katakan di akhir, milikilah budaya kerajaan surga. Amin. Oke, selanjutnya terima kasih buat Kak Firman yang sudah hadir malam hari ini. Bagaimana kabarnya Kak? Oke, begitu. Nah, saya ini sebenarnya belum pernah ketemu langsung dengan Kanoni. Jadi selama ini cuma melihat dia lewat postingan orang, wah seperti itu Kanoni. Dan kemarin ketika dan ketika kemarin kita ngobrol dengan teman-teman, beberapa teman-teman yang ada di gereja, katanya beliau sangat luar biasa. Beliau memiliki banyak. Banget ya. Kanoni ini memiliki banyak sekali kegiatan baik di gereja maupun di luar gereja ya Kak. Nanti bakalan di-sharingkan kok. Saya akan kasih waktu Kak. Oke. Oke, pertama-tama mungkin buat teman-teman yang belum terlalu mengenal beliau ini, Coba boleh diganti dan pakai beliau. si kakak ini Kalau panjangan ini. Kak Firman kan ya boleh lah ya. Oke, Seumuran. si kakak ini kita mungkin memberikan dia waktu ya untuk perkenalan dulu. Oke, silakan Kak. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, perkenalkan nama lengkap sih Christina Serulandari, tapi dipanggil biasa Noni. Tapi di kampus punya panggilan khusus, itu Itin. Jadi terserah kalau saya teman-teman nanti misalnya ketemu boleh panggil Noni atau Itin, ya terserah lah, bebas asal jadi panggil sayang kalau belum ada status ya. Oke, jadi yang pertama saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari Digi. Iya. Dan juga spesialnya buat gembala tempat ini karena jujur ini saya dikasih sebuah tema itu how to be productive gitu kan, productive. Sedangkan to be honest, sejujurnya saya merasa Tuhan saya masih belum produktif. Tuhan saya masih B aja gitu kan, masih jauh lebih banyak teman-teman, bahkan teman-teman di sini beberapa yang saya kenal mereka lebih menurut saya jadi panutan saya, jadi teladan buat saya, mereka orang-orang yang dipakai secara luar biasa sama Tuhan. Tapi siapa sih aku nih, remah-remahnya roti kali ya dipakai. Tapi ya terima kasih banyak. Ada satu hal yang mungkin yang Tuhan mau taruh gitu kan, apapun itu bisa saya share malam hari ini buat teman-teman semua. Untuk aktivitas, puji Tuhan, status saya masih sebagai warga negara Indonesia yang tanpa ada peraturan, meskipun kuliah masih ada. Terus juga untuk aktivitas selain kuliah, saya juga menjadi salah satu penyiar di Radio Proskoneo. Kalau teman-teman biasa lah ya, kalau orang tua biasanya putarnya Radio Proskoneo, malah nggak Cakrawala. Antara dua itu aja ya kalau pagi. Jadi kalau teman-teman biasa dengar yang salamnya banyak banget, nah itu salah satunya Radio Proskoneo. Saya salah satu bekerja di situ. Terus selain itu aktivitas lainnya ya paling sama kayak teman-teman di tempat ini, pelayanan di gereja. Saya bergereja di GBI Luar Palu. Itu aja sih. Sekian, luar biasa ya. Jadi kalau kawan Noni tadi dia bilang dia nggak mau dipanggil saya, kalau saya mau dipanggil makan. Iya sama. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya atau yang rajin masak di kos atau di rumah, silakan hubungi kami. Boleh ya. Oke.
Kak, kira-kira menurut kakak apa sih kehidupan yang produktif itu? Oke, saya mau disclaimer sedikit nih ya teman-teman. Ada sebuah perbedaan tentang menjadi produktif dengan sibuk. Banyak orang yang bilang, oh kamu sibuk banget, banyak banget yang kamu kerjain, produktif ya. Tapi teman-teman pasti tahu bahwa being productive and being busy itu sesuatu yang berbeda. Misalnya gini nih, kita sibuk mengurusi hidupnya orang lain. Apa yang kita dapat? Ya dapatnya gibah, ya nggak sih? Nambah dosa, nambah menurut saya rasanya jadi nggak enak gitu di hati. Bawaannya ingin dongkol aja gitu. Apalagi yang mungkin awalnya kita nggak gibah, awalnya kita cuma dengerin aja. Tapi secara nggak sadar di bawah alam sadar kita jadi menjustify seorang, gitu kan? Kita jadi menjudge, oh iya kayaknya si Waldi tuh orang kayak gitu ya. Padahal lu ketemu langsung, gitu kan? Tapi berbeda dengan produktif itu sesuatu yang kita lakukan tapi menghasilkan sesuatu dan pasti sifatnya positif. Misalnya ketika kita oke saya ambil contoh, kita berselancar di media sosial, bermain TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp atau apapun itu. Tapi kalau kita cuma scroll, kita cuma lihat statusnya orang, story-nya orang, hal yang kita habiskan adalah waktu. Sedangkan ketika kita bisa memanage media sosial kita bisa men-share, kita bisa sharing sesuatu yang bermanfaat, atau bahkan banyak anak-anak muda zaman sekarang memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk bisa berbagi hal yang positif. Misalnya kata-kata bijak, ya quotes, atau bisa sharing tentang firman Tuhan gitu kan melalui entah postingan apapun itu sesuatu yang berbeda. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa produktif dan juga sibuk itu berbeda. Jadi kalau produktif menurut saya itu adalah hal yang kita lakukan tapi dengan tujuan bisa menambah sesuatu, entah itu soft skill, hard skill, ataupun hal positif lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi sibuk dan juga produktif is a different thing. Ya, jadi sesuatu yang berbeda. Tadi Kak Dori bilang saya sedikit tertarik yang tadi kita posting ini itu. Menurut kalian itu sesuatu yang produktif? Tergantung. Apa dulu yang kamu kalau kayak kamu share, kalau misalnya kita share itu cuma kata-kata hujatan, produktif atau enggak? Teman-teman bisa jawab enggak pasti kan ya? Atau misalnya kalau kita gunain media sosial hanya untuk lihat lambe tular, produktif nggak? Enggak kan? Tapi kalau kita coba buka media sosial tapi kita buka salah satu akun yang saya biasa buka itu Kui Produktif, itu jelas namanya Kui Produktif, ayo produktif. Itu sesuatu yang jelas, kita bisa dapat manfaat, entah kita belajar gimana sih cara bikin sesuatu yang baik. Misalnya kita belajar gimana sih cara bikin skripsi yang bagus, cara bikin manner-mannernya atau hal-hal lainnya bisa kita praktekkan. Itu positif, itu produktif. Jadi produktif itu adalah sesuatu yang menghasilkan ya, menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi buat teman-teman yang hadir malam ini yang punya sosial media, produktiflah, be produktif dalam sosial media kalian. Jadi jangan scroll nggak ada tujuan. Ya, tapi disclaimer juga ya, saya juga kadang ya wajar ya, kita anak-anak muda kadang bikin satu suka yang aneh-aneh. Tapi yang selama masih di tracknya Tuhan, selama nggak menyinggung perasaannya orang, selama nggak melakukan sesuatu yang negatif, bagi saya sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi gunakanlah sosial media kalian dengan baik. Oke, tadi kan saya dengan Kak Pepman sudah membahas tentang HPDT yang dengan baik. Kalau menurut Kakak Kanoni, apakah ada hubungan antara hubungan pribadi dengan Tuhan dan membangun pribadi yang produktif seperti itu? Jujur tadi itu waktu Kak Pepman sharing, rasa di dalam hati itu terjungkat, terjerembab, terbalik-balik gitu. Kenapa? Karena kita anak-anak muda sosokan kadang, iya saat teduh, pamer gitu. Sometimes ya, ada beberapa teman-teman saya, bahkan ya kadang saya sendiri gitu kan, sosokan gitu kan, pamer gitu. Tapi seperti yang Kak Pepman tadi katakan bahwa berdoa itu penting, tapi aplikasi hidup kita itu jauh lebih penting. Bagaimana seseorang melihat kehidupan kita, bagaimana orang lain melihat kehidupan kita itu jauh lebih penting. Bukan sekedar kita cuma berdoa, bukan cuma sekedar kita memuji Tuhan atau datang ke gereja, pelayanan, bukan seperti itu. Dan ada hubungannya, karena ketika kita menjadi produktif, banyak hal yang kita lakukan. Sometimes ketika kita melakukan hal-hal tersebut, kita suka lupa waktu. Nah kalau kita sudah lupa waktu,
satu hal, kalau misalnya kita udah capek nih, pulang udah capek, kadang kalaupun saat teduh, sekedar saat teduh aja gitu, ya cuma doa selesai gitu, tidur. Ataupun kalau saya pagi bangun, apalagi kalau terlambat, ya sama, doa sekedar selesai. Tahun kemarin 2020, pertama kalinya saya benar-benar pegang radio itu full time, karena beberapa penyiar emang nggak bisa ngisi dan juga dibatasi. Itu rasanya capek banget teman-teman. Dari jam 6:30 harus standby, terus balik lagi itu udah jam 11. Kayaknya rotasi perputaran kehidupan saya selama berhari-hari cuma ya radio rumah dari jam 6:30 sampai jam 11 atau jam 12. Pas butuh saat teduh itu berat banget. Apalagi teman-teman di sini pasti banyak juga ikut organisasi, ikut pelayanan di gereja, itu banyak banget aktivitasnya yang kadang kok bisa ya tiap hari itu ada aktivitas di gereja. Nah itu bikin kita kadang suka lupa waktu, dan saat teduh itu hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat diuji. Bagaimana kesetiaan kita dengan Tuhan seperti itu. Oke. Jadi ada hubungan, ada kaitannya yang antara hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga produktivitas kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Nah, apakah kita sudah bisa menjaga hubungan kita dengan hubungan yang baik dengan Tuhan? Ketika kita dengan tadi karena bilang berbagai macam kesibukan, saya yakin yang ada di sini bukan hanya jadi anak saja di rumah, tapi mereka juga ada kesibukan mungkin di sekolah, di kampus, pengurus PMK, belum lagi pelayanan di gereja, ada begitu banyak kesibukan. Belum lagi punya pacar. Iya, lagi urusan. seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanage segala sesuatunya dengan baik sehingga kita tetap produktif, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan juga tetap terjaga seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah ada kendala-kendala yang Kakak alami ketika Kakak berusaha seperti itu jadi membangun produktivitas Kakak? Kan Kakak ini ceritanya banyak sekali kesibukan ya. Ceritanya ya teman-teman, ceritanya. Faktanya. Oke, saya ubah faktanya. Enggak, ceritanya aja, bener kok, ceritanya aja. Menjadi produktif itu susah teman-teman, susah gampang, tapi ada gampangnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang pertama, kita harus mengenali apa sih yang penting, kenapa sih kita harus ngelakuin ini. Kan kita mau produktif nih, kita harus tahu kenapa kita mau bikin ini. Misalnya kayak kenapa saya harus jadi penyiar, kenapa saya harus menyiar, kenapa saya harus pelayanan, kenapa saya harus melayani Tuhan. Meskipun saya tahu melayani Tuhan itu adalah suatu kewajiban buat kita, bahkan suatu kehormatan ya. Tapi salah satu kendalanya adalah yaitu kita nggak tahu, kadang kita nggak tahu hal pentingnya itu. Jadi perlu digarisbawahi buat teman-teman, how to be productive itu adalah yang pertama recognize. We need to recognize. Kita mesti mengenali the most important, hal yang paling penting, hal yang paling prioritas, hal yang kalau menurut teman-teman itu sesuatu yang baik, kalau menurut teman-teman itu sesuatu yang bermanfaat, ya do that, lakukan. Dan teman-teman mesti tahu, teman-teman harus punya yang namanya skala prioritas. Saya belajar skala prioritas itu susah banget. Saya dulu ikut organisasi, PMK, ikut berbagai macam kegiatan, sampai saya banyak melupakan hal-hal ternyata, oh Tuhan ternyata ini penting ya, dan saya mengenyampingkannya. Dan ketika kita mengenyampingkan hal yang penting teman-teman, ada kalau di kesehatan mental, kita sok banget ya belajar kesehatan mental, tapi ada di kesehatan mental itu namanya prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu adalah sifat yang menunda-nunda. Karena kenapa? Karena dia mendahulukan sesuatu yang seharusnya dikesampingkan. Jadi bukan hal yang penting diutamakan, tapi justru dikesampingkan. Dan hal yang gak penting itu malah diutamakan. Jadi yang pertama kendalanya ya karena kita kadang susah menentukan skala prioritas. Terus yang kedua, kendalanya yaitu kadang kita nggak tahu potensi dalam diri kita. Saya juga menyadari bahwa saya ini bisanya apa ya? Kok saya bisa ini, tapi ya cuma setengah-setengah. Bisa main musik tapi cuma setengah, bisa menggambar-gambar tapi cuma setengah, dan kita nggak mendalaminya. Jadi teman-teman mesti satu kali terlihat ininya ya,
bukan cuma kendalanya tapi gimana. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu nih potensi diri masing-masing, misalnya belum tahu saya mau jadi produktif tapi saya nggak tahu saya mau bikin apa. Saya pernah di masa itu, saya ingin jadi produktif, saya ingin kayak teman-teman saya yang hebat-hebat, tapi saya nggak tahu saya harus buat apa. Ya caranya dengan mengenali diri kita gitu, mengetahui sebenarnya kamu bisa apa, kamu kenal nggak sama diri kamu. Kita suka lupa teman-teman dengan diri kita. Kita pintar banget mengenali orang lain ya, mengenali sifat orang lain, tapi kita lupa sama diri kita. Jadi penting untuk mengenali diri kita. Caranya ya kalau yang saya buat ya, versi saya itu adalah mencoba berbagai macam hal baru. Dan ketika ketemu kliknya, ya komitmen, setia, dan terus belajar. Gitu aja Seperti sih. itu. Jadi kendala-kendala yang Kak Noni hadapi dalam menghadapi dalam dia menjadi pribadi, membangun pribadi yang produktif, yang pertama itu karena tadi prioritas. Bagaimana kita bisa memprioritaskan. Terkadang kita memang, iya kita terkadang saya juga seperti itu. Karena begitu banyak aktivitas pelayanan, akhirnya saya bingung mau prioritaskan yang mana, seperti itu. Dan kedua betul juga kita tidak mengenali diri kita dengan baik. Sehingga saya juga pernah ada di posisi Kanoni, kayak saya tidak tahu apa sebenarnya potensi yang saya miliki dalam diri saya, seperti itu. Jadi kayak lihat orang, wah kita mau mereka aktif luar biasa ya, melayani Tuhan, semua alat musik dipegang, bisa dipegang, saya tuh Kita bisa pegang, tapi nggak bisa main. iya nggak bisa main, itu yang susah. Jadi seperti itu. Jadi terkadang mulai latih, boleh hati ini apa segala macam. Tapi suatu ketika ya seperti Kanoni, kita harus belajar mengenali diri kita dengan baik, mengenali kemampuan kita, dan belajar untuk be produktif ya, seperti yang produktif. Oke, next. Nah, kan kita ketahui bersama bahwa Kanoni ini memiliki banyak aktivitas pelayanan, ini itu, siaran, radio dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana Kanoni memanage waktu Kanoni sehingga semuanya bisa berjalan secara maksimal? Ini nih yang susah. Ya. Apa ya? Ya itu balik lagi, kita harus punya yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu bukan cuman bagaimana kita menentukan hal jangka panjang, tapi juga dalam bentuk jangka pendek. Jangka pendek itu sehari. Misalnya kita mesti punya namanya to-do list. Gitu. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi jangan dijudge, oh Noni ini hebat, pintar, enggak, masih lemah. Makanya saya bisa sharing sama teman-teman malam ini, dan saya berharap juga apa yang saya sharingkan ini malam ini itu juga berguna untuk saya, menjadi sebuah reminder buat saya secara pribadi. Dan gimana cara kita memanage waktu? Ya itu pertama balik lagi sama diri kita. Kita nggak bisa minta bantuan sama orang lain, kita nggak bisa bertumpu sama orang lain, kita nggak bisa mengandalkan orang lain, ya kecuali diri kita dan sama Tuhan dong tentunya. Diri kita lebih ke komitmen ya teman-teman. Ketika kita sudah membuat to-do list-nya kita, ya belajar untuk komitmen. Misalnya teman-teman punya to-do list nih, mengawali hari dengan saat teduh. Jam 5 sudah saat teduh. Teman-teman harus belajar. Kita harus belajar untuk bisa saat teduh jam 5, apapun konsekuensinya. Entah itu capek, entah itu telat bangun. Ya kalau telat bangun resiko ya, gitu kan, resiko. Kalau emang bangun jam 6 ya mau nggak mau kita harus belajar menerima resiko tersebut gitu loh. Jadi yang paling pertama memanage waktu itu adalah dengan membuat to-do list, komitmen, dan juga terus belajar. Ini sudah sangat jelas ya bagaimana kita memanage waktu, karena di sini kita semua, saya yakin ya, berbagai macam aktivitas yang kita ambil gitu. Kampus, di sekolah, di gereja, di keluarga, mungkin banyak sekali aktivitas kita. Jadi cara kita memanage waktu dengan baik, pertama kita membuat to-do list, belajar komitmen, dan juga tadi ketiga terus belajar, komitmen dan terus belajar. Oke, kita mau bermain sedikit dengan Kanoni. Saya suka bermain. Oke, karena dia suka bermain. Suka lah. Suka. Nggak ada yang nggak suka bermain? Kalau teman-teman suka bermain. Oke, cuma maaf ya, kali ini hanya Kanoni saja yang saya ajak main. Nanti next time teman-teman yang duduk di kursi mungkin yang saya akan ajak. Oke, jadi permainan ini tuh namanya jawab cepat. Jadi harus menjawab dengan cepat. Seperti boleh. Oke, buat teman-teman mungkin boleh fokus dulu ke depan supaya kita mau lihat jawaban seperti apa yang keluar dari mulut seorang Noni seperti apa. Oke, jangan cepat ya kan. Oke.
Setiap pagi saya selalu. Kayaknya lebih besar suaraku ya. Oke, ulang. Setiap pagi saya selalu. Sebelum tidur saya selalu. Saya sangat suka terhadap sesuatu yang baru. Saya akan merasa bahagia jika Saya bisa mengenali diri saya. Jika saya diperhadapkan dengan masalah, saya akan Diam dulu. Saya menerima sebuah perintah atau tantangan apabila saya akan menerima sebuah perintah atau tantangan apabila Iya, dibutuhkan. Oke. Saya akan menolak sebuah perintah atau tantangan apabila Saya nggak mampu. Tidak mampu. Ketika saya berikut yang saya lakukan adalah Diam juga. diam juga. Kebanyakan diam ya. Oke. Anaknya pasif soalnya. Oke, selanjutnya ketika saya diperhadapkan dengan pekerjaan dan pelayanan di gereja yang harus dilakukan secara bersamaan, saya akan Profesional. profesional. Kan Di ya? profesional. Iya, lebih profesional. Boleh Kan? mungkin jelaskan dulu bagaimana itu seperti apa? Jadi gini ya teman-teman. saya sempat pernah dengar suatu sharing dari seseorang sama hamba Tuhan. Dia mengatakan pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Pekerjaan atau pelayanan di mimbar. Dia bilang sama saja, mana yang lebih penting, mana yang duluan dijanjikan, mana yang duluan kamu kerjakan. Contohnya gini teman-teman, pelayanannya kita, pelayanan di mimbar, di tempat ini, bahkan pelayanan kita sebagai seorang anak di rumah, dengan pekerjaan kita suatu saat nanti itu sama. Karena ya itu bentuk pelayanan kita, pekerjaan kita itu juga bentuk pelayanan kita. Kecuali melayani Tuhan itu jadi pertanyaan. Kalau ditanya pelayanan atau pekerjaan, kalau saya ditanya seperti itu, ya saya jawab saya harus profesional. Mana dulu nih? Apakah saya sudah janji sama pekerjaan saya, atau saya duluan punya jadwal nih di gereja untuk melayani Tuhan? Itu jadi sebuah perbedaan ya. Kalau melayani Tuhan, saat teduh itu adalah sebuah bentuk melayani Tuhan. Itu prioritasnya kita dalam hidup kita. Jadi kalau saya ditanya WL atau niat, ya tergantung. Gitu. Tergantung apanya kan? Tergantung waktunya, tergantung mana dulu yang saya kerjakan, dan balik lagi skala prioritas. Skala prioritas. Balik lagi skala prioritas. Apa yang teman-teman prioritaskan itu yang harus dilakukan ya. Oke. Ini yang terakhir. Ini sangat gampang pertanyaannya, tapi harus dijawab cepat ya seperti tadi. 3 kata tentang diri saya. 3 kata. Mau 3 kata atau 100 kata? Banyak-banyak nggak apa-apa, saya suka. Oke, 3 kata tentang diri saya. Biasa. Biasa. Enggak sih, peres banget. Saya cantik, of course. I'm a lady gitu kan, I'm a girl. Cantik, santun, dan saya seorang pelayan. Saya pelayan. Cantik, santun, dan seorang pelayan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat narasumbernya yang luar biasa. Mungkin kata-kata atau pesan-pesan yang pengen Karoni sampaikan buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Oke, yang pertama saya minta maaf ya teman-teman kalau sedikit agak menyimpang ya, wajar ya, mohon maaf. Teman-teman juga maaf ya. Mungkin pesan buat teman-teman dan pastinya juga buat diri saya, yang pertama adalah sekali lagi menjadi seorang yang produktif, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita Christian, kita seorang pengikut Kristus, bukan melakukan banyak hal, tapi melakukan biar cuma satu, tapi itu mendatangkan sesuatu yang positif, bahkan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Sesimpel itu. Jadi bukan sekali lagi produktif itu bukan sibuk ya teman-teman. Produktif itu bukan melakukan segala macam hal, segala sesuatu bisa dikerjakan, bukan seperti itu. Tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan mendapatkan hasil yang positif atau bisa memberikan sesuatu yang positif, itulah produktif. Dan gimana kita mau produktif? Ya paling penting adalah keluar dari circle-nya kita, keluar dari zona nyamannya kita. Ya, merasa baik-baik aja atau merasa saya tuh karakternya seperti ini, saya tuh orangnya pendiam, saya tuh nggak bisa bergaul. Enggak teman-teman, Tuhan kita tuh menciptakan kita semua bisa bergaul kok. Kita punya komunikasi, kita punya mulut bisa bicara kan ya, kita punya mata bisa melihat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasanya pendiam, ya coba mulai dengan membiasakan bahasa tubuh tersenyum. Sesimpel itu loh bahasa tubuh. Bahasa sebuah komunikasi itu adalah dengan tersenyum. Orang misalnya saya tersenyum sama Aldi, ya kan? Awal tersenyum kan ya? Jadi sesimpel itu aja sih.
keluar dari zona nyamannya kita, terus belajar untuk berkomitmen, dan pastinya juga jangan lupa punya skala prioritas. Skala prioritasnya kita siapa sih? Tentu saja Tuhan kita. Itu prioritas. Keluarga itu prioritas juga, tapi jangan lupa teman-teman, kita hidup untuk Tuhan. Pastikan diri kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, percayalah, hubungan pribadi kita dengan manusia lainnya, entah itu keluarga, entah itu relasi teman-teman sekeliling gitu kan, bahkan ke pekerjaan kita, Tuhan pasti jaga kok. Tuhan pasti jamin. Kayaknya enggak fair kalau cuma saya disuruh senyum. Boleh mungkin teman-teman tengok teman-temannya yang ada samping kiri kanan, berikan, mungkin boleh maskernya dibuka ya. Boleh berikan senyuman yang terbaik, yang termanis. Kalau yang ada visum pipi ditunjukkan. Ini saatnya kalian tunjukkan muka wajah kalian yang paling manis. Oke, boleh saya belum ya semua melakukan tadi. Jadi boleh. Padahal disuruh senyum, tapi ketawa. Oke, tadi kalau karena dia bilang beda antara produktif dan juga sibuk. Ini beda, senyum dan ketawa itu beda juga ya kak. Oke, boleh sekali lagi dilihat teman kanan kiri berikan senyuman terbaik, jangan dulu berhenti nervous ya. Oke, satu dengan satu kata yaitu bagi teman-teman. Produktif beda dengan sibuk. Jadi kalau produktif itu bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu yang positif ya. Jadi kalau hari ini ketika kita keluar dari tempat ini, hasilkanlah sesuatu yang positif. Be productive. Oke, terima kasih buat Kak Noni yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin malam hari ini ada kesibukan yang lain, tapi masih memutuskan memilih untuk hadir malam hari ini dan komitmen juga. Semoga diberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab kuliahnya. Diberkati Tuhan. Oke, saya lagi boleh kasih tepuk tangan yang buat kita. Oke, baiklah sekian dulu sharing kita malam hari ini. Harapannya semoga ini semua bermanfaat buat kita semua, karena saya percaya ketika kita datang, ketika kita kembali dari tempat ini, kita akan membawa sesuatu yang baru yang akan kita aplikasikan nantinya di dalam kehidupan kita. Sepakat? Jadi jangan jadi lagi pribadi yang sama ya ketika keluar dari tempat ini. Boleh? Oke. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada WL dengan sama. Terima kasih. Shalom. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita saat ini dalam doa, mari kembali kita renungkan semua yang telah disampaikan kepada saudara. Untuk menjadi seorang yang dekat dengan Bapa, memiliki hubungan pribadi dan erat dengan Bapa, dan menjadi orang yang produktif dalam kehidupannya setiap hari. Secara pribadi saya menemukan dari Yesus sendiri. Saya ingat ada sebuah kisah dalam Injil Yohanes ketika ada sebuah perayaan di Yerusalem. Saudara-saudara Yesus berkata kepada Yesus sendiri, kalau kau mau terkenal, ayo ikut ke pesta, ke perayaan yang di Yerusalem. Yesus berkata kepada mereka, tidak, kalian saja pergi. Bagi kalian selalu ada banyak waktu, tetapi bagiku tidak seperti itu. Sebab aku tidak melakukan apa-apa, tidak berkata-kata sesuatu tentang sesuatu,
atau mengerjakan sesuatu tanpa aku mendengar dari Bapa dan aku melihat dari Bapa sendiri melakukannya, bahwa segala sesuatu yang kulakukan dalam perkataan, dalam setiap tindakan, semua tidak kulakukan tanpa aku mendengar instruksi dari Bapa. Saya melihat menjadi seorang yang produktif seperti Yesus. Kuncinya adalah mendengar dari Bapa, melihat dari Bapa. Kita harus dapat mendengar melampaui telinga kita ini, dapat melihat melampaui penglihatan kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Sebab apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu benar. Sesungguhnya hari ini ada sesuatu yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ada dua kegerakan besar yang sebentar terjadi. Si jahat sedang bekerja lembur untuk menjatuhkan banyak orang. Tetapi hari ini Roh Kudus terus bekerja dan terus menggenapi semua rencana yang ditawarkan Bapa buat kita semua. Mari kita memandang melampaui apa yang kita lihat dengan mata kita. Roh Kudus sedang menarik hati banyak orang hari ini untuk mendekat dengan Bapa, supaya dapat mendengar Dia berbicara pada kita, supaya kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaannya, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Percayalah, engkau pasti akan lebih produktif lagi kalau engkau lebih dekat dengan Tuhan, mendengar suaranya bagimu setiap hari, mendengar tuntunannya bagimu setiap hari. Yang kedua saya temukan adalah Yesus berkata, sebuah benih tidak akan pernah tumbuh dan berbuah kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati. Setiap kita harus menemukan sesuatu yang untuknya kita berani mati, berani mempersembahkan seluruh hidup kita. Itulah panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, dia akan menemukan panggilan hidupnya yang untuknya dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mati untuk apa yang kau tetapkan bagiku untuk melakukan. Sebab kita tahu tidak ada satupun benih yang bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia tidak jatuh ke tanah. Saudara, maukah engkau mengalami produktivitas seperti yang Yesus alami dalam hidupnya? Dekatlah dengan Bapa, dengar suaranya bagimu, lihat apa yang Bapa kerjakan, dan lakukan apa yang Bapa perintahkan untuk kau lakukan. Temukan panggilanmu dalam semua itu, dan bayarlah harganya. Berikan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.